Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Cadela. Cak Icang kembali datang menemani kalian dulur-dulurku. Buat yang baru subscribe ya, welcome. Because I will tell the good movie for you and police line. I'm fine, thank you. Goblok! Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Awalnya peduli perhatian, lama-lama kepikiran. Kali ini kita akan mengidul film berjudul The Accountant 2 tahun 2025 bergenre action kriminal. Film ini mengisahkan kelanjutan dari film pertamanya yang kalau kalian belum lihat bisa tonton video yang ini ya lur ya. Di mana sang akuntan brutal akan mengusut kasus kematian temannya, juga hilangnya sebuah keluarga yang kali ini dia ditemani oleh adiknya si pembunuh bayaran. Bagaimanakah keseruannya? Langsung aja ke requestan salam maut dari dulurku Ray GMSS ya. Cak, nitip salam ke pacar saya namanya Gilang. Dia kerjanya ojol, terus ada peternakan ayam juga. Sombong ceritanya Anda, pamer. Iya pamer. Peternakan tapir punya nggak peternakan tapir kira-kira si Gilang tuh? Monggo sketsaken lur. You got the balls to the money laundering. Who's your contact? Ray King adalah mantan ketua Departemen Keuangan Bagian Kriminal di Amerika atau disebut Vincent. Malam itu Ray bertemu pembunuh bayaran yaitu Anais di sebuah bar. Dan Ray meminta Anais untuk mencari keluarga asal negara El Salvador hanya berbekal secarik foto lur, yaitu pasutri bernama Gino dan Edith beserta anak sematawayangnya Alberto yang di foto itu masih berumur 5 tahun dan sekarang kira-kira sudah 13 tahun, atau dengan kata lain foto tersebut diambil 8 tahun yang lalu ya kan. Ray menjelaskan jika semua ini adalah requestan dari ayah Edith, sebut saja Pak Ijo, yang ingin mencari keluarga putrinya. Sementara itu di sekitar mereka banyak kroco-kroco yang sedang memperhatikan Ray. Mereka dipimpin oleh preman bernama Cobb yang bekerja atas perintah seorang pria yaitu Burke. Lalu Anais pun mengatakan jika dia sadar kroco-kroco itu sedang mengincar Ray. Gak pakai lama Ray pun langsung ke toilet dan berusaha kabur lewat jendela. Akan tetapi dilalahnya jendela terkunci lur. Ray pun segera menulis suatu pesan di lengan kirinya. Dan akhirnya 2 kroco pun datang menyerang Ray. Lalu yang terjadi? Sayangnya Ray tewas tertembak Cobb dan tadi sempat terlihat Cobb yang begitu terkejut saat melihat Anais. Sementara itu sejak Ray sudah pensiun, sekarang Medina menjabat sebagai wakil direktur Vincent. Setelah mendengar berita kematian Ray yang begitu tragis, Medina pun sangat terpukul karena beliau adalah mentor yang dulu memberi misi kepada Medina di film pertama hingga diterima masuk ke Vincent. Akan tetapi polisi belum menemukan dompet Ray di TKP dan tulisan di lengan kirinya ternyata berupa pesan yaitu segera temui si akuntan yang pastinya adalah Christopher Wolf, seorang akuntan forensik dengan gangguan autis. Christian bertugas menyelidiki kejahatan yang berhubungan dengan keuangan seperti penipuan, penggelapan, atau pencucian uang. Selain itu Christian juga terbiasa membantu bermacam-macam kelompok kriminal untuk merekayasa catatan keuangan mereka agar lolos dari suatu legalitas hukum atau urusan dengan musuh kliennya. Namun sebenarnya informasi-informasi dari kelompok kriminal itu sengaja dibocorkan Christian ke pihak Vincent alias Ray dan Medina demi menegakkan keadilan. Selama menjalankan kegiatannya yang sangat butuh kerahasiaan, Christian dibantu oleh seorang wanita yang menjadi manajernya bernama Justin dari Pusat Ilmu Saraf Herbor, tempat dulu Christian juga pernah dirawat lur. Justin juga mengidap autis dan kesulitan berbicara, jadi selama ini berkomunikasi dengan Christian via aplikasi, dan Justin sangat ahli teknologi. Selain itu agar tetap aman, Christian selalu menjalankan aksinya dengan nama samaran dan tinggal nomaden atau berpindah-pindah tempat. Kadang Christian menyewa rumah yang hanya ditinggali selama beberapa bulan, namun seringnya Christian tinggal di mobil karavannya.
He didn't share what he was working on with you? Put up a PI shingle, but Raymond King, Victor Vincent. Sementara itu di kota lain, ternyata Christian sedang menghadiri acara biro jodoh dari aplikasi semacam Bumble atau Tinder, lur. Panitia di sana sempat memanggil Christian karena dia memiliki jumlah pengikut yang paling banyak di aplikasi dibandingkan pria lainnya. Sebagai seseorang yang jago matematika khususnya algoritma, Christian pun menjelaskan jika dia telah memanipulasi sistem algoritma biro jodoh tersebut dengan memasang foto profil dan biodata sesuai dengan apa yang paling disukai oleh wanita. Karena ketampanan Christian ini nggak jauh dari aku lah, lur ya. Hampir semua cewek antri pengen ngobrol dengannya. Akan tetapi baru beberapa menit mereka pun langsung pergi karena memang Christian orangnya kaku dan terlalu serius, lur. I data mined the top online dating app battery of your questions against theirs and claimed to value commitment and stability, but they swiped for dangerous and exciting or unclaimed appreciation. Was anything's possible? I just mean mathematically, none of us are living anywhere permanent. This body will be a corpse. I optimized my profile. Di lain sisi, Medina mulai mencari keberadaan Christian dengan menyewa rumah yang dulu pernah ditempati oleh Ray King dan beberapa barang-barangnya masih ada di sana. Lalu Medina pun menghubungi pusat saraf Herbor dan mbak-mbak resepsionis mengatakan jika di sana tidak pernah ada seseorang bernama Christian dan Justin. Justin yang mendengar semua percakapan itu pun tertegun ketika mengetahui bahwa Ray telah meninggal. Christian Wolf on staff? I'm sorry, ma'am, no. Hey, my name is Mary Beth Medina, staring at a pile of Central America. I need to talk to the handler of the account. I know she's listening. Oh, wait. Ray King has been murdered. Di tempat usahanya sebagai pengepul ikan di dermaga, Burke menyalahkan Cobb yang gagal membunuh Anais meski Ray berhasil ditembak mati. Setelah itu Burke pun mengatakan jika beberapa tahun silam Anais pernah datang ke dermaga dan menembak 3 rekan kerja Burke karena mereka sempat membuat masalah dengan Anais. Saat itu Anais meloloskan Burke begitu saja, namun Burke yakin cepat atau lambat Anais pasti akan ingat siapa Burke dan apa kejahatannya kepada Anais. Maka dari itu Burke menyuruh Cobb segera membunuh Anais yang sekarang akan jauh lebih mudah karena Ray sudah koit. Namun sebelum itu Burke meminta Cobb untuk membunuh ayah Edith yaitu Paijo terlebih dahulu. 4 pro hitters couldn't take out one woman. By your own logic, if she wanted to kill you, she don't remember you. Remember who I am and what I did. Showed up a couple of years ago, pissed off the wrong people. I don't want to get out. Find a human changing for me. Di antara berkas-berkas Ray King, Medina menemukan foto-foto parkiran yang sangat familiar dengan tembok yang retak di daerah Alvarado. Medina pun mendatangi parkiran tersebut dan kebetulan bertemu dengan Christian di sana, yang bisa jadi tempat itu adalah lokasi rahasia ketika Ray ingin menemui Christian secara empat mata. Medina pun membutuhkan bantuan Christian dan hanya dia satu-satunya orang yang bisa mencari tahu alasan terbunuhnya Ray. Christian pun mau membantu karena dia sudah tahu Medina adalah penerusnya Ray dan mereka langsung membahas kasus tersebut di kontrakan bekas Ray. Medina menjelaskan jika dia menemukan foto di bar TKP Ray ditembak, yaitu foto keluarga El Salvador. In between the seat cushion, was that the night he was killed? Armando Reyes, Mexico City, San Ronaldo, Istanbul. Mexico, train schedule, pizza. What pattern are we looking for? Survival probability. Medina juga sudah menempel foto-foto lainnya yang pernah diteliti oleh Ray dan dia berusaha mencari keterkaitan dari semuanya. Lalu setelah mengecek foto-foto tersebut semalaman, Christian yang memang sangat cerdas pun menjelaskan analisisnya ke Medina. Jadi berdasarkan tato di tangan suami Edith alias Gino adalah tato geng Barrio 18 yang telah lama berperang dengan geng MS-13. Pasca perang saudara di negara El Salvador, banyak orang-orang negara tersebut yang pindah ke Amerika. Lalu saat mencapai perbatasan Meksiko, mereka semua pun naik kereta barang agar bisa lolos dari petugas imigrasi. Sedangkan 5 tahun lalu Edith tiba di Los Angeles dan bekerja di Studios Pizza. Christian pun yakin jika nama wanita
wanita di foto keluarga tersebut adalah Edith sesuai data di berkas penerimaan pajak yang dimiliki Ray. Selain itu, ayah Edith yaitu Paijo juga terdapat di daftar kliennya Ray. Akan tetapi tidak ada keterangan di manakah Edith berada, dan hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mendatangi alamat Paijo serta mendatangi Studios Pizza untuk mencari tahu tentang Edith. Barrio 18 is Elko Prison. Else they boarded this train in Los Angeles and claimed to work at Studios Pizza. Edith. A list of Ray's clients over the last 18 months, Emiliano Emi Gonzalez. Sesampainya di sana, pemilik Studios Pizza, sebut saja Karjo, mengaku tidak ada karyawan bernama Edith yang pernah bekerja di sana. Setelah itu, menurut catatan pajak yang dimilikinya, Christian pun yakin jika Karjo diam-diam melakukan praktek pencucian uang di sana. Mendengar itu, Karjo pun emosi dan tanpa banyak omong, Christian langsung menyerang Karjo agar segera memberitai dari mana asal uangnya. Krucu-krucu premannya pun sempat membantu, namun Christian dapat melibas mereka semua dengan mudah, lur. Karena memang Christian sudah dilatih bermacam-macam bela diri oleh ayahnya sejak kecil, ya kan? Kalau yang udah nonton film pertama pasti tahu, lur. Karjo akhirnya mengatakan jika dia hanya mencuci uang kiriman dari seseorang bernama Thomas, penyalur mbak-mbak malam imigran dari Amerika Latin. Lalu Karjo juga memberitahu di mana hotel tempat mbak-mbak itu sering mangkal. You got the balls to the money laundering? Who's your contact? Come on! Use a Who's motel them? or two at What motel? City Center downtown. Di perjalanan, Medina pun mengatakan jika dia sama sekali tidak setuju dengan cara Christian barusan yang menggunakan kekerasan untuk menggali informasi. Setelah itu, Christian mengaku jika dialah yang sebenarnya mengatur agar Medina bisa diterima di Vincent dengan membantunya tidak secara langsung lewat manajernya Justin. Namun Medina hanya mengetahui jika 8 tahun yang lalu dia bisa diterima karena mendengar arahan dari seorang wanita misterius lewat telepon yang membantunya menyelesaikan kasus. Padahal wanita itu sebenarnya Justin, lur, yang terus memberikan informasi. Karena Christian menganggap Medina adalah kandidat yang cocok untuk menegakkan hukum sebagai pejabat Vincent. Lalu untuk mengulik tentang siapa Thomas di hotel yang dimaksud Karjo, Christian pun meminta tolong ke adiknya, seorang pembunuh bayaran yaitu Braxton yang sedang bertugas di Jerman, agar segera datang ke Amrik secepatnya, tepatnya di hotel Karjo kurang dari 24 jam. Mendengar telepon dari kakaknya, Braxton pun awalnya sempat merasa jengkel karena Christian tidak pernah ada basa-basi ataupun menanyakan kabar, dan mereka terakhir bertemu saat misi 8 tahun lalu di Chicago. Namun Braxton tetap akan membantu kakaknya karena dia paham Christian adalah pengidap sindrom autis yang sulit bersosialisasi. I need your help. Goodbye. Braxton? What do you want? Angeles, California in 24 hours. Braxton, hello. Why? Because what? You need my help? I want to shoot the shit. Keesokan harinya, Braxton pun tiba di Hotel Karjo, dan sebagai agen Vincent, Medina berjanji tidak akan menindak Braxton karena sudah membantunya menggali kasus Edith. Setelah itu, Braxton bicara 4 mata dengan Christian, dan sebagai kakak adik yang lama tidak bertemu, lagi-lagi Christian yang mengidap autis sulit mengungkapkan perasaannya dan tidak bisa berbahasa basi. Lalu Braxton pun memesan 3 orang mbak-mbak malam ke resepsionis dan menunggu di kamar bersama Christian, sementara Medina tetap di luar. I am Mary Beth Medina, the Director, Financial Crimes Enforcement. You look good, Chris. I think so too. Care what they look like? Nah. Send them up. 3 mbak-mbak malam sudah tiba di kamar, dan Braxton memberikan uang ke mereka untuk memberitahu cara memanggil Thomas datang ke sana. 2 mbak-mbak pun langsung ketakutan dan segera kabur, sedangkan yang satunya akan memberitahu siapa Thomas asal mendapat bayaran yang lebih banyak, karena informasi tersebut tentunya sangat mempertaruhkan nyawanya. Wanita itu juga meminta agar Braxton dan Christian menyakiti Thomas karena dia sudah lama menyiksa gadis-gadis di sana. Setelah itu, si mbak pun menelpon Thomas berpura-pura sedang mengalami masalah agar Thomas segera datang ke tempat itu. Would you like us to? Please. Okay. Room 35. Okay.
Sementara itu Medina baru mendapatkan kabar dari bawahannya tentang rekaman CCTV bar atau TKP kematian Ray serta Pak Paijo yang ditemukan tewas tertembak di rumahnya. Menurut pengamatan detektif, 7 tahun lalu Paijo melapor ke polisi tentang putrinya Edith beserta keluarganya yang hilang tanpa jejak. Usut punya usut kemungkinan besar mereka diculik kartel yang memang terbiasa menculik para imigran untuk uang tebusan. Namun ngerinya sebagian besar dari mereka juga akan dijual dan mirisnya yang tersisa akan dibunuh begitu saja, termasuk suami dari Edith yaitu Gino. Setelah itu Medina pun terkejut melihat Thomas yang dipukul Braxton sampai jatuh ke bawah. Medina juga semakin geram karena Braxton dan Christian dengan gampangnya memasukkan Thomas ke bagasi mobil Medina untuk diinterogasi nantinya. Jelas situasi akan kacau jika polisi sampai mengetahuinya. Namun dengan santai Christian langsung menelpon Justin untuk mengatur lampu lalu lintas agar tetap hijau. Setelah itu Justin juga akan membuat laporan perampokan palsu ke polisi agar Medina benar-benar aman saat kembali ke kontrakan. Selain itu Christian meminta Justin untuk mencari tahu dengan siapa Ray King bertemu saat di bar tersebut. For ransom or for sale to traffickers. You get this. Mariela! Green lights from here to Victory Boulevard. Here to distract the police until... No, we have no right. Ray King, do you want to know if he knows or not? Joining us remotely this morning by a person of interest. Setelah diinterogasi, Thomas pun mengatakan jika dia bekerja di bawah kop. Namun untuk mengetahui di mana lokasi preman tersebut, Braxton pun berniat menyiksa Thomas lebih parah. Yang jelas Medina langsung menghentikannya dan memilih meminta bantuan Justin serta timnya. Menurut pantauan CCTV yang didapat oleh Justin yang jauh lebih lengkap daripada tim Vincent, mereka menemukan sosok Anais yang terlihat sangat mencurigakan karena tidak terlihat panik saat insiden penembakan. Namun tim Justin masih belum tahu siapa dia sebenarnya karena wajahnya selalu menunduk dari pantauan CCTV. Akan tetapi ada seorang emak-emak sebut saja Tukiem yang kebetulan berfoto selfie mengarah ke Anais. Kerennya meskipun wajah Anais tidak tertangkap CCTV lur, tim Justin dapat meretas HP Tukiem dengan melacak detail wajah Tukiem lewat data KTP Ameriki. Agar lebih aman mereka juga meretas barang-barang elektronik di rumah Tukiem agar dia tetap sibuk saat tim Justin mengubek-ngubek data HP-nya untuk mencari foto selfie itu. Setelah berhasil menemukannya, foto itu pun langsung di-email ke Pusat Ilmu Saraf Herbor dan setelah wajah Anais dianalisis berdasarkan data Interpol, mereka menemukan banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anais di berbagai negara lur. Hello Pam, let's get to know each other. Good morning, Iowa. Get into her photo. We can't do this. Aiden email photo. Sky, get us running into Paul facial recognition. Like she was the last person to speak to her. Meski berhasil mengidentifikasi Anais, namun Justin dan timnya telah melakukan tindakan ilegal. Medina pun sangat emosi, apalagi Christian membahas korban-korban Anais dengan santai dan beberapa foto di tembok ternyata juga merupakan korban dari Braxton. Christian mengatakan jika dia hanya membunuh orang-orang jahat, tapi bagi Medina penegakan hukum tetap harus melewati proses legal yang sudah ditentukan. It doesn't matter if they're unsavory. It's what separates us from people like him. You know what? I made a mistake calling you. Okay? I'm gonna do this myself. Setelah itu Medina pun membawa Thomas yang ditemani pengacaranya untuk menemui Jaksa Agung. Karena posisinya benar-benar salah, Thomas pun akhirnya mengaku jika Sudio memang melakukan praktek pencucian uang di balik usaha pizza yang dananya berasal dari perdagangan manusia khususnya wanita di Meksiko. Thomas juga mengenali foto Edith sebagai salah satu mbak-mbak malam yang bekerja di bawahnya. Menurut Thomas kira-kira 5 tahun lalu Edith terluka parah karena menabrak mobil di luar area parkir Alvarado. Lalu Medina pun berkenan memberikan perlindungan jika Thomas mau memberikan keterangan lanjutan tentang di mana Edith dulu dirawat. Namun ternyata di seberang gedung terdapat kop yang sedang bersiap menembak Thomas dengan senapan snipernya demi membungkamnya agar tidak membocorkan informasi. Lalu yang terjadi lur, I bought stuff money, man. Most stuff from Central America, Mexico. This was taken 8 years ago. Bitch should work a good man to death. You put everything on the record. Give me the
Di lain tempat, Christian meminta Justin mencari tahu tentang kecelakaan yang terjadi di area parkiran Alvarado. Menurut Justin, di tempat itu memang pernah terjadi kecelakaan 5 tahun silam yang membuat seorang wanita mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit Medical Center. Setelah itu, karena memang baru bertemu sejak insiden 8 tahun lalu, Braxton pun masih mempertanyakan mengapa Christian tidak pernah menghubunginya untuk sekedar berbasa-basi layaknya kakak adik. Mereka juga ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupan karena mereka sama-sama hidup sendiri lur, tanpa memiliki tanggungan seperti pacar, keluarga, bahkan binatang peliharaan untuk diperhatikan. Dan itu sebenarnya membuat hidup mereka hampa. Woman, sole occupant, University Medical Center. Transient, you have no completely alone. No. Talking about me, we talking about you just don't miss me. Is that because of you or me? Sementara itu Medina lanjut menginvestigasi tentang Edith ke rumah sakit Medical Center. Pada awalnya Pak Dokter menolak memberi info karena memang butuh surat perintah dari pengadilan untuk memberikan informasi pasien. Namun akhirnya Pak Dokter mau membahas setelah mengetahui Medina berasal dari Vincent yang selama ini bekerja sama dengan penelitian saraf Herbor dalam mendukung tenaga medis yang menangani pasien berkemampuan unik. Salah satunya adalah pasien yang mengalami kecenderungan gejala sindrom Seven, di mana seseorang mengalami peningkatan dalam kemampuan tertentu setelah melewati suatu insiden, khususnya yang melibatkan cedera otak maupun saraf lur. Karjo pun menjelaskan bahwa 5 tahun silam terdapat seorang wanita tak dikenal yang kemungkinan besar adalah Edith. Dia mengalami cedera serius di kepala sekaligus wajah yang rusak parah, dan Edith mengaku dia sempat diserang oleh seseorang di sebuah area parkir. Naasnya Edith mengalami amnesia hampir sepenuhnya, jadi sudah tidak diketahui identitas aslinya dan dia juga tidak ingat siapa dirinya. Hari demi hari Karjo terus melatih saraf otak Edith dengan permainan catur hingga dia menyimpulkan jika Edith telah mengidap sindrom Seven pasca insiden yang dialaminya. Karena seiring berjalannya waktu lur, Edith menunjukkan banyak peningkatan dalam skill pertahanan diri, seperti bermain catur dengan terlalu serius seakan-akan hidupnya sedang terancam. Edith juga sibuk berlatih bela diri hingga akhirnya dia berhasil kabur dari rumah sakit. Lalu betapa terkejutnya Medina ketika melihat rekaman CCTV rumah sakit yang ternyata Anais adalah Edith lur yang sudah mengalami rekonstruksi wajah. Itu artinya Gino adalah suami dari Anais, sedangkan Alberto adalah putra semata wayangnya. Namun tentunya Anais tidak ingat ya kan. Lalu Sin pun memperlihatkan insiden 5 tahun lalu saat Edith diserang seseorang di parkiran Alvarado dan dia sempat berusaha kabur dengan mengegas mobilnya sampai menabrak tembok parkiran hingga mengalami kecelakaan fatal. Acquired savant syndrome, so rare some neurologists. Acquired savant syndrome would explore ability to decode and assimilate information. Appeal of chess wasn't strategy, but combat. Until one night, she beat a security and disappeared. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, tim Justin yang masih mengamati Medina langsung meretas komputer rumah sakit dan mengambil semua bukti-bukti tentang Edith. Di lain sisi, Braxton mendapat tawaran membunuh Medina yang pastinya dia menolak misi tersebut ya kan. Akan tetapi ketika Braxton sedang tidur, Christian sangat terkejut melihat notifikasi di HP Braxton jika pembunuh bayaran lain sudah ditugaskan memburu Medina. Lalu setelah mengulik informasi yang didapat dari rumah sakit, Justin pun memberi info ke Christian jika Edith adalah Anais dan dia sedang OTW untuk membunuh Medina. Selain itu, Ray dibunuh Cobb karena telah berhasil menemui Anais alias Edith. Gak pakai lama, Christian pun langsung mengegas motornya untuk menyelamatkan Medina dan juga meminta Justin untuk memperingatkan Medina. Tapi yang terjadi lur,
Sayangnya Medina telah ditusuk, namun ketika melihat foto keluarganya, Anais pun akhirnya teringat dengan masa lalu yang kelam. Ketika dulu mereka ditangkap oleh Burke dan mirisnya Gino dibunuh tepat di depan matanya. Sedangkan Alberto dibawa ke penjara Juarez, lalu Anais dijadikan mbak-mbak malam di Los Angeles. Tak lama kemudian Christian pun tiba di sana dan sebelum kabur membawa foto keluarganya, Anais mengatakan jika Edith hanyalah masa lalu. Alih-alih mengejarnya, Christian memutuskan fokus membantu Medina yang sudah terluka parah, dan Medina pun segera dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang baru berdatangan. I think your child is a prisoner in a compound in Juarez. Someone intervened and extraordinarily Go to Juarez. Take those kids into the desert. Usut punya usut, ternyata Burke adalah sosok yang membayar Anais untuk membunuh Medina. Namun dia masih belum tahu jika ingatan Anais sudah kembali, ya kan? Dan pastinya cepat atau lambat Burke akan segera dikoitkan oleh Anais. Agar dirinya tetap aman, Burke pun menyuruh Cobb ke penjara Juarez, Meksiko, di mana para imigran dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dijual, dan Cobb diminta menghabisi semua tahanan anak-anak di sana. Sementara itu Christian merasakan koneksi yang sangat kuat dengan Alberto dan merasa anak itu adalah sesama pengidap autis. Lalu Christian juga akan segera menyusul ke Juarez, dan awalnya Braxton tidak setuju karena tempat itu sangat berbahaya. Akan tetapi karena Christian tetap ngotot, Braxton pun akhirnya terpaksa menemaninya. Thanks, Brax, for getting my back. You're the best goddamn brother. I ain't the goddamn point. I always get your back, Chris. Di area perbatasan dekat penjara Juarez, tim Justin pun nekat meretas drone Amerika agar bisa mengetahui detail area di sana. Sementara itu di penjara, Cobb dan rekan-rekannya sudah menyuruh anak-anak masuk ke bis dan nanti akan segera dibunuh lalu dikubur ke galian tanah yang sudah mereka siapkan. Di lain sisi, posisi Christian dan Braxton masih cukup jauh lur dari Juarez. Mereka pun terpaksa meninggalkan karavannya dan langsung mengegas mobilnya ke Juarez sambil membawa senjata lengkap untuk melibas semua kroco-kroco di sana. Setelah puluhan musuh dibantai oleh duet kakak beradik, sayangnya Braxton tertembak oleh Cobb namun dia masih selamat. Lalu Christian pun langsung mengejar bis sekolah yang membawa anak-anak imigran termasuk Alberto. Sedangkan Braxton nekat memburu semua tentara yang tersisa sendirian. Dan Christian datang tepat waktu menyelamatkan Braxton dan mereka segera OTW menuju bis sekolah untuk menghentikan terjadinya pembunuhan massal. Sampai akhirnya Listen to me, man. No, you don't. Let me in. You're safe. It's okay. Alhamdulillahnya semua anak berhasil diselamatkan, termasuk Alberto. Di lain sisi, Justin telah melacak keberadaan Burke dan segera diinfokan ke Anais lewat panggilan terbatas di telepon. Gak pakai lama, Anais pun langsung ke kediaman Burke di Costa Rica dan menuntaskan balas dendamnya. Setelah benar-benar sembuh, Medina pun kembali bekerja dan menelpon pusat penelitian saraf Harbor untuk berterima kasih ke Christian, Braxton, juga tim Justin yang telah membantu Medina dalam menyelesaikan kasus Edith. Sementara itu Alberto pun diterima di Harbor sebagai salah satu anak panti di sana. Di lain sisi, ketika mengantar Alberto ke Harbor, terlihat hubungan Christian dan Braxton yang semakin hangat, layaknya kakak beradik yang saling mendukung satu sama lain. Lalu Christian juga mengajak Braxton untuk jalan-jalan healing naik Gunung Semeru bersama-sama, lur.
Deputy Director Medina, you helped me solve the rest of the puzzle. And what, we'd stay in there? I think it'll be fun. I made a reservation at an RV park. I thought we could go hiking there. Buyar, coba si akuntan ini beneran ada di negara Konoha tercinta, lur. Wah, tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang berani bermain-main dengan uang, ya kan? Assalamualaikum.